Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Saya minta tolong untuk Mbak Lili untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Lili. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lili. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Bu Guru mau kenalan dulu nih. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Bu Guru namanya Bu Nadia Isna ini, bisa dipanggil Bu Nadia. Bu Guru juga mau itu berkenalan sama anak-anak juga. Jadi sambil Ibu presensi ya. Yang pertama ada Mbak Ayu Putri Azahra ya. Hadir? Hadir, Bu. Yang kedua ada Mbak Latifah Nur Aini. Hadir nggak nih Mbak Latifah? Hadir, Bu. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini ada Mbak Lili Soimah. Hadir ya Mbak Lili ya? Hadir, Bu. Oke, terlihat semuanya pada semangat ya anak-anak ya. Jadi menandakan sudah siap ya untuk mulai pembelajaran pada siang hari ini bersama Ibu. Oke. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang rasio trigonometri. Mesti anak-anak bertanya ya, apa sih manfaatnya untuk mempelajari rasio trigonometri ini gitu. Pada rasio trigonometri ini kita dapat mempelajari tentang menjelaskan tentang berapa sih tinggi suatu gedung atau berapa sih tinggi pohon dan lain-lain. Jadi contohnya misal nih Mbak Latifah lagi jalan-jalan di kota, itu kan mesti kan ada banyak sekali gedungnya yang mesti berpikir itu kira-kira berapa ya tingginya gitu. Nah, untuk mencari tinggi gedung tersebut kita bisa menggunakan rasio trigonometri ini. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ya anak-anak untuk memulai pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau membacakan kompetensi dasar pengetahuannya terlebih dahulu, yaitu ada 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan kompetensi dasar keterampilan 4.7 ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang kedua, siswa dapat menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, ini pertemuan kedua kita ya anak-anak. Pasti yang kemarin sudah paham, dan yang kedua ini ada tentang materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sebelum Ibu mau melanjutkan materinya, ini ada sebuah persoalan ya. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A-nya itu R, dan sisi B-nya itu Q, dan C-nya P. 6 perbandingannya trigonometri untuk sudut A-nya. Sudut alfa. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ini? Sin alfanya berapa? Coba. Ada yang mau mencoba? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Mungkin untuk sin alfanya itu nilainya
Depan dibagi miring ya Bu, jadinya depannya itu R, kemudian untuk miringnya adalah P, jadi R per P Bu. Apakah seperti itu Bu? Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya Mbak Ara. Mbak Ara boleh lanjut nih untuk yang cos alfanya mungkin. Oke Bu, setahu saya untuk cos alfa itu samping dibagi miring. Jadi untuk sampingnya adalah Q dan miringnya adalah P. Jadi untuk cos alfa sama dengan P per P. Seperti itu Bu. Oke, kita kunci dulu ya Mbak Ara jawabannya. Selanjutnya yang tan alfa ini coba siapa yang mau mencoba menjawab selain Mbak Ara? Saya izin mencoba menjawab, Bu. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan sekali Mbak Lili. Silahkan Mbak Lili. Baik, untuk tan alfa kan tan itu depan, tan desa berarti depan dibagi samping ya Bu, karena sudutnya alfa itu berarti depannya itu R, dibagi sampingnya itu Q, berarti tan alfanya itu R dibagi Q. Seperti itu Bu. Selanjutnya, oke kita kunci dulu ya Mbak Lili jawabannya. Dan sekalian nih Mbak, untuk kotan alfanya, berapa ya Mbak ya kotan alfanya? Nah, eh, karena kotan kan setahu saya kotan itu sepertangan ya Bu, berarti kan tadi tangannya itu depan dibagi samping, jadi kotan itu samping dibagi depan, sehingga kotan alfanya itu Q dibagi R, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Lili. Selanjutnya ada sekan sama kosekan nih. Siapa yang ingin mencoba menjawab selain Mbak Lili dan Mbak Ara? Saya ingin menjawab Bu. Oke, Mbak Latifa. Berapa Mbak sekan alfanya Mbak? Untuk yang sekan alfa itu setahu saya kebalikan dari cos. Jadi jika tadi cosnya itu Hi per P, maka sekannya P per Hi Bu. Kemudian yang Oke, kosekan itu kebalikannya sin. Kalau sin tadi R per P, maka koseknya P per R. Gitu Bu. oke. Oke, terima kasih Mbak Ara dan Mbak Lili yang sudah menjawab soalan ini. Kita kunci dulu ya jawabannya. Jadi kita lihat dulu nih materinya seperti apa. Apakah benar jawaban dari Mbak Latifa, Mbak Ara, dan Mbak Lili ini? Oke, next Mbak. Jadi kita perhatikan ya pada segitiga siku-siku ABC dengan titik sudut siku-siku di C. Bisa dilihat dari gambar ini, terhadap sudut A, yaitu sisi A disebut sisi yang berhadapan dengan sudut A. Bisa kita lihat ya sudut A-nya ada di sini. Dan sisi A itu berhadapan dengan sudut A. Benar ya anak-anak ya. Lalu yang sisi B disebut sisi yang berdekatan dengan sudut A. Bisa kita lihat juga pada gambar bahwa sudut A ini dekat dengan sisi B. Lalu yang sisi C yaitu disebut hipotema atau sisi miring. Bisa dilihat ini ya, yang sisi C-nya berada di sisi miringnya. Oke, next, Mbak. Dan dari keterangan tersebut bisa kita lihat keenam perbandingan trigonometri untuk sudut A sebagai dapat didefinisikan sebagai berikut untuk sin A-nya yaitu sisi di hadapan sudut A dibagi sisi miring sama dengan A per C dan cos alfa sama dengan sisi di dekat sudut alfa per sisi miring sama dengan B per C dan tan alfa sama dengan sisi di hadapan sudut alfa dibagi per sisi di dekat sudut alfa sama dengan A per B dan kotan alfa sama dengan sisi di dekat sudut alfa per sisi di hadapan sudut alfa atau sama dengan B per A dan sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di dekat sudut alfa sama dengan C per B dan kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di hadapan sudut A sama dengan C per A. Lanjutannya, Mbak. Hubungan dari rumus-rumus tersebut adalah, dan dari situ kita bisa menemukan rumus-rumus nih. Untuk sin alfanya sama dengan 1 per kosekan alfa. Dan cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Dan tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Dan kotan sama dengan 1 per tan alfa.
dan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Dan di sini juga terdapat tan alfa sama dengan sin per cos, dan kotan balikannya yaitu cos per sin. Jadi di persoalan tadi yang dijawab sama Mbak Latifa, Mbak Ara, dan Mbak Lili, bisa kita buktikan dengan definisi yang tadi ya anak-anak ya. Alfa sama dengan R per P, dan cos alfa sama dengan Q per P. Jadi jawaban Mbak Ara tadi benar sekali ya Mbak. Jadi Mbak Ara mendapatkan poin nih, 1 bintang ya. Dan untuk tan alfa sama dengan P per R per Q, dan kotan alfa sama dengan Q per R. Dan tadi Mbak Lili sudah menjawabnya dengan benar dan tepat nih. Jadi Mbak Lili juga mendapatkan 1 bintang. Dan sekan alfa sama dengan P per Q, dan kosekan alfa sama dengan P per R. Dan Mbak Latifa juga menjawab dengan benar dan mendapatkan 1 bintang juga. Jadi poinnya itu bisa dikumpulkan untuk penambahan nilai ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh soal nih. Pada segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi A sampai dengan 3 cm, dan B 4 cm, dan C 5 cm. Carilah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Ada yang bisa menjawabnya ini anak-anak? Atau Ibu tunjuk aja ya, biar seru nih. Biar senam jantung. Saya izin menjawab, Bu. Udah Mbak Ara nih yang mau menjawab. Oke. Mbak Ara duluan ya. Sin alfa. Mau milih yang mana Mbak? Sin, cos, atau tan? Sinnya, Bu. Saya ingin menjawab yang sin alfanya dulu. Gimana, Bu? Oke. Oh, ya, boleh sekali nih Mbak Ara. Sin alfanya apa Mbak? Jadi seperti yang dibahas tadi ya Bu, untuk sin itu kan depan dibagi miring. Jadi sin alfanya itu depannya kan A, yaitu A sama dengan 3, kemudian untuk miringnya itu C sama dengan 5. Jadi sin alfa sama dengan A per C sama dengan 3 per 5. Apakah seperti itu, Bu? Betul sekali Mbak Ara. Bisa dilihat ya, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Ara bahwa sin itu depan per miring ya. Biasanya disebut dengan dummy ya kalau misalnya sulit untuk menghafalkannya ya, depan per miring ya, yaitu 3 per 5. Selanjutnya cos sama tan nih, siapa yang mau mencoba menjawab? Mbak Lili atau Mbak Latifa? Yang cos. Saya Bu mencoba menjawab, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan sekali Mbak Lili. Silakan Mbak Lili mau menjawab yang mana? Yang cos atau yang tan? Saya mau mencoba yang cos alfa Bu, boleh kan? Boleh Bu. Boleh Bu, Pak. Boleh Mbak. Cos alfanya berapa ya Mbak? Oke, karena cosnya itu kan cos sama dengan samping dibagi miring ya. Jadi cos alfa itu sampingnya itu 4, miringnya itu 5, berarti cos alfa 4 per 5. Seperti itu, Bu? Oke, betul sekali ya Mbak Lili ya. Cos kan tadi kan samping per miring ya, biasanya kalau disimpulkan bisa menjadi sami ya, samping per miring, dan sampingnya itu ada 4 dan miringnya itu 5, jadi 4 per 5. Betul sekali Mbak Lili. Jadi tadi Mbak Ara sama Mbak Lili bisa mendapatkan bintang juga ya, jadi masing-masing mendapatkan 2, bisa menjadi poin tambahan tuh untuk penilaian selanjutnya. Lalu ada Tami, yang mau siapa yang menjawab? Mbak Latifa ya, tersisa Mbak Latifa ini. Mbak Latifa mau menjawab? Mau Bu, saya mau menjawab yang tan. Tadi tan itu depan per samping. Depannya itu 3, sampingnya 4. Jadi untuk tan alfa 3 per 4. Oke, betul ya. Untuk tan itu kan depan per samping, biasanya bisa disimpulkan itu desa, depan per samping biar lebih mudahnya ya. Jadi depannya itu ada 3 dan sampingnya ada 4, jadi 3 per 4. Betul sekali Mbak Latifa. Mbak Latifa juga mendapatkan bintang ya Mbak ya. Selanjutnya ada soal lagi nih anak-anak. Ini untuk jawabannya yang tadi sudah terbukti benar ya anak-anak. Selanjutnya ada perbandingan yang kotan, sekan, dan kosekan. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu?
Saya, Bu. Oh, Mbak Lili duluan ini. Oke, Mbak Lili mau jawab yang mana? Kotan, sekan, atau kosekan? Yang second, Bu, boleh apa enggak? Boleh sekali dong, Mbak. Coba yang sekan alfa berapa, Mbak? Second kan berarti sepersin ya, Bu. Berarti kan sinus itu sin demi depan dibagi miring. Berarti kalau second itu miring dibagi depan. Karena miringnya itu 5, depannya itu 3. Jadi secondnya itu 5/3. Seperti itu, Bu. Oke, kita kunci dulu ya, Mbak Lili ya. Dan untuk selanjutnya ada kotan dan kosekan. Siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu, yang kotan alfa. Bagaimana Mbak Ara? Mbak Ara ingin menjawab yang mana? Kotan atau kosekan? Yang kotan, Bu. Yang kotan ya. Oke, yang kotan berapa Mbak Ara? Jadi untuk kotan kan seperti yang materi yang dijelaskan oleh Bu Nadia tadi, untuk kotan itu sama dengan 1/tan. Jadi untuk tan itu kan depan dibagi samping. Jadi untuk kotan adalah samping dibagi depan. Nah, samping dari alfa itu adalah B sama dengan 4, kemudian untuk depannya itu adalah A sama dengan 3. Jadi untuk kotan alfa sama dengan B dibagi A sama dengan 4/3. Apakah seperti itu, Bu? Oke Mbak Ara, kita kunci dulu ya jawabannya Mbak Ara. Dan tersisa kosekan alfa nih. Jadi yang menjawab jelas-jelas Mbak Latifah ya ini ya. Oke Mbak Latifah. Yang kosekan. Coba jawab yang kosekan alfa. Baik, Bu. Iya, yang kosekan. Itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya tadi itu depan per miring, maka koseknya miring per depan, di mana miringnya 5, depannya 3. Jadi untuk koseknya 5/3. Oke. Jadi benar ya, jawaban tadi Mbak Latifah, Mbak Ara, dan Mbak Lili. Jawabannya semuanya benar. Jadi sudah paham semua ya anak-anak di sini ya. Oke, selanjutnya kita cek jawaban dari contoh soal. Yang sekan alfa, kotan alfa, dan kosekan alfa ya. Kita lihat kotan alfa di sini, yaitu sisi dekat per sisi hadap, yaitu 4/3. Seperti yang dijawab Mbak Ara tadi ya, benar. Dan lalu ada sekan alfa, yaitu miring per dekat, yaitu 5/4. Jawaban tadi Mbak Lili salah ya, jadi Mbak Lili bisa coba di contoh soal yang lain nanti. Lalu selanjutnya ada kosekan alfa, yaitu miring per hadap dari sudut alfanya, yaitu 5/3 yang dijawab sama Mbak Latifah. Benar ya Mbak Latifah? Selanjutnya, sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Dari saya belum, Gimana, Bu, sudah sudah paham? cukup jelas. Terima kasih. Oke, kira-kira udah pada mudeng atau mubeng? Mudeng ya, bukan mubeng ya. Baik. Jadi, karena sudah selesai ini materinya, coba bisa disimpulkan nggak tadi? Kira-kira yang sin tadi apa ya? Ada yang ingat? Sin itu apa? Depan per miring, Bu. Betul sekali Mbak Latifah. Yang kos, lalu yang kos ada apa? Samping per miring, Bu. Betul. Lalu untuk yang tan, ada yang bisa menjawab nih? Yang tan kira-kira apa? Depan per samping, Bu. Oke, betul. Biasanya kalau tan itu disingkat apa sih, Mbak Era? Ke depan per samping? Tan desa, Bu, kalau saya. Betul. Lalu selanjutnya ada kotan. Kotan itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Sepertan, Bu. Samping dibagi depan, Bu. Oke, betul. Oke, Mbak Lili coba yang second. Bisa, Mbak Lili? Second berarti 1 per kos ya, Bu. Kos berarti miring dibagi samping. Oke, lalu selanjutnya kosekan. Ada yang mencoba menjawab? Saya, Bu.
kebalikan dari sin. Jadinya miring per depan. Oke, betul sekali. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Latifah, Mbak Ara, sama Mbak Lili tadi sudah benar semua ya, bahwa sin alfa itu bisa disingkat dengan demi, cos alfa itu sami, tan alfa itu desa, kotan alfa itu sade, sekan alfa itu misa, dan kosekan alfa itu mide. Dan ini terdapat rumus dari sin alfa, yaitu 1 per kosek alfa, cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, dan tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa, kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kosekan alfa sama dengan 1 per sin. Dan tan di sini sama dengan sin per cos, dan kotan itu cos per sin. Nah, jadi ini anak-anak udah pada bisa ya, tadi menjawabnya sudah pada lancar, berarti udah jelas-jelas sekali pada bisa nih. Jadi dapat disimpulkan yang tadi anak-anak bisa dicatat dan diingat-ingat ya. Karena sudah paham semua, Ibu mau ngasih tugas nih. Tugasnya sudah tercantum di classroom, bisa dilihat dan diperhatikan ya anak-anak tugasnya, dan bisa dikerjakan dengan benar dan tepat, dan kumpulkan sesuai waktunya ya anak-anak. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan ke pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, karena yang sempurna itu miliknya lagu Rizky Febian ya, kalau anak-anak tahu tuh. Oke, terima kasih juga atas perhatian dan kontribusi dari anak-anak. Tetap semangat dan dipertahankan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga anak-anak.